NY. Lind. Donasi tubuh adalah keputusan serius. Kenapa tidak bicara dengan keluarga dulu sebelum memutuskan? Tidak perlu. Dalam 1 bulan. Tolong kirim seseorang untuk mengambil jenazahnya. Lucy, kamu gila? Siapa bilang kamu boleh sentuh pianoku? Ini cuma piano tua. Apa masalahnya kalau rusak? Lagi pula, aku depresi karena Joseph. Dia tidak akan menyalahkanku untuk hal sekecil ini. Lucy, piano ini satu-satunya peninggalan ibu. Tega sekali kamu. Joe. Joseph, aku tidak sengaja menumpahkan kopi di piano Stella. Aku tidak sengaja. Tidak apa. Itu hanya kecelakaan. Ini cuma sebuah piano. Aku akan belikan yang baru. Yang baru? Apa kau lupa ini satu-satunya peninggalan ibuku? Kau tahu artinya bagiku. Kau sendiri pernah bilang, tidak boleh ada yang menyentuhnya. Apa Lucy lebih penting dari peninggalan ibumu? Sudah cukup, Stella. Jangan merajuk. Aku akan ke toko musik dan belikan yang baru. Joseph, aku ikut. Orang tenggelam berpegangan pada Jeremy. Sementara kekasih dibiarkan berdarah. Joseph selalu bilang, depresi Lucy adalah kesalahannya, dan dia berutang budi. Tapi dia tak. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Tinggal setengah bulan lagi. Ibu Hall, apa Anda baik-baik saja? Perlu bantuan saya? Freda, aku baik-baik. Apa ini? Ibu Hall. Gaun ini dirancang sendiri oleh T.N. Hall. Dibuat oleh pengrajin terbaik dari East Lebay. Beliau berharap Anda memakainya di acara High Society malam ini. Cinta T.N. Hall pada Anda masih sekuat dulu, Ibu. Dia sendiri yang memasang 521 berlian di gaun ini. Benar. Semua tahu betapa dia mencintaiku. TAPI. Lupakan. Bantu aku memakainya. Baik, Ibu Hall. Pasangan TN dan Ibu Hall sungguh sempurna. Katanya T.N. Hall sendiri yang rancang gaunnya. Sungguh romantis. Joe. Semua iri pada kita. Mereka anggap kita jodoh surgawi. Selama kau hargai aku akan selalu di sisi. Tapi jika kau tak lagi mencintaiku, aku akan pergi tanpa menengok. Dan kau takkan melihatku lagi.
Stella, jangan bicara begitu. Tak ada di dunia ini, bahkan kematian yang bisa memisahkan kita. Siap kau berusaha mensenteku. Lucy selalu bermasalah. Masalah apa lagi kali ini? Bukankah gaun yang dipakai Ibu Hall? Duran Kang Tian Hall? Kenapa NN Sanders pakai gaun sama? Bukankah NN Sanders sekretaris TN Hall? Mengapa berpakaian sama dengan Ibu Hall? Bukankah gaun ini didesain Tuan Hall yang sedang dipakai Nyonya Hall? Kenapa Nona Sanders memakai gaun sama? Bukankah Nona Sanders sekretaris Tuan Hall? Kenapa dia berpakaian sama seperti Nyonya Hall? Bukannya kamu bilang, gaun ini adalah satu-satunya di Junbert? Stella, biar kujelaskan. Stella, tolong jangan salahkan Joseph. Gaun ini terlalu cantik. Jadi ini maksudmu satu-satunya? Mungkin aku ambil desain salah. Stella, aku tak bermalu-malukanmu. Ada gaun lain di mobil, aku ambilkan. Joseph, kenapa kau punya kesabaran tak terbatas untuk Lucy? Kenapa kau sakiti aku demi melindunginya? Stella, tidakkah kau sadar sedang merajuk? Joseph sudah tak mencintaimu sejak lama. Gaun yang kupakai ini buktinya. Sampai kapan kau bohongi diri sendiri? Kau tak akan pahami apa yang Joseph dan aku jalani selama 8 tahun terakhir. Benarkah? Lalu bagaimana kau jelaskan tanda-tanda di tubuhku ini? Lihatlah, dadaku, kakiku, perutku, dan... Mengapa tak kau sebut bagian mana yang mau kau lihat dulu, Stella? Akan kutunjukkan apapun yang kau mau. Jadi ini alasannya berani perlakukan aku begini. Pantas saja. Katakan, bagian mana? Bagian mana? Akan kutunjukkan. Aku ingin kau lihat betapa Joseph mencintaku, dan bagaimana dia tergila-gila pada... Stella, jangan. Maafkan aku benar-benar tak sengaja memakai gaun sama denganmu. Kumohon, maafkan aku. Lucy, Bukan begitu kejadiannya. ini hanya sebuah gaun. Tak ada kesalahan yang pantas dapat pengenan begitu. Joseph, sudah kubilang tadi. Aku tidak mendorongnya. Kamu sehat-sehat saja, tapi dia adalah pasien. Kenapa kau tak bisa sedikit lebih pengertian? Memangnya kenapa kalau pakai gaun sama? Pantaskah mempermalukannya seperti ini? Ini konyol. Katanya Nyonya Sanders sedang depresi. Sepertinya Nyonya Hall tidak punya hati sama sekali. Joseph, hotel punya kamera pengawas. Setidaknya periksa rekamannya dulu sebelum menyalahkan. Lucy tak bisa menahan tekanan emosional lagi. Kebenaran tidak penting. Yang penting adalah, dia terluka. Joseph, perasaan kamu pada Lucy terlalu jelas. Aku tak bisa terus membohongi dia. Kau tidak mencintaku. Nyonya Hall, apa Anda baik-baik saja? Nyonya Hall? Nyonya Hall? Stella, Tidakkah kau merasa bertanggung jawab atas depresi Lucy? Kalau begitu, temani saja dia. Stella, jangan marah. Ini tidak baik untuk bayi. APA, Setelah kau pingsan, aku memanggil dokter keluarga. Stella, setelah sekian lama, akhirnya kita punya bayi.
Aku hamil? Mengapa? Mengapa kebahagiaan datang saat aku hendak pergi? Dorong ke sana. Kalian bertiga, bersihkan dapur nanti. Stella, maafkan aku. Tentang kejadian di acara gala itu, aku terlalu keras. Kubuat yayasan amal ini atas nama bayi kita. Kumohon maafkan aku. Demi bayi kita. 100 juta. Kamu sangat penuh kasih sayang. Jujur, aku ingin bayi ini. Lebih dari Joseph. Tapi kesehatan... Joseph. Nyonya Sanders. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku yang urus. Stella, selain caranya menghadapi Lucy, dia tidak sikil yang kau kira. Sinar matahari yang datang terlambat, tak bisa selamatkan bunga sekarat. Bukan berarti aku tidak mencintai Joseph, aku hanya lelah. Aku tak bisa melanjutkan lagi. Tapi, Jika dia kehilanganmu dan bayi, sekaligus, ku khawatir dia akan hancur. Benarkah? Aku sudah hubungi psikiater. Dia akan tiba di Junebird sehari lagi. Kau akan sepet pula. Joseph, kau tinggalkan aku karena Stella hamil? Jika memang begitu, apa gunanya aku tetap hidup? Lucy, apa kau sedang kambuh lagi? Ayo ke rumah sakit. Joseph, aku tidak mau pergi. Janji padaku, jangan pertahankan bayinya, ya? Aku tak tahan. Kita bisa punya anak lagi, tapi aku tak bisa diam lihat dia mati. Joseph. Baik. Apa kamu boleh minum susu? boleh saja. Kulkas melambangkan kehidupan nyata. Benga me lambangkan persentan. Stella. Stella. Aku selalu berharap kamu punya anak perempuan. Karena dia akan secantik kamu. TAPI. Tidak apa. Anggaplah kue ini sebagai perayaan lebih awal. Joseph. Bisakah aku masih mempercayaimu? Aku akan potong kuenya. Stella, aku bisa lihat. Joseph sungguh ingin memperbaiki hubungan kalian. Yakin tak mau beritahu dia yang sebenarnya? Stella. Aku bersumpah. Akan kucintaimu selamanya. Jika aku kainat, kita takkan bertemu lagi. Maukah kau menikah denganku?
Aku cuma membantunya. Mewujudkan mimpi lama. Aku tak ingin kalian hidup dengan penyesalan. Tinggal 8 hari lagi. 8 hari? Maksudmu apa? Ulang tahun Ibu Sally. Ayo makan kue. Baiklah. Stella, kau tak mau ke rumah sakit? Jadi ku bawa dokter ke sini. Aku tahu kondisi tubuhku. Pulangkan dokter itu. Kau memabukkanku? Stella, maafkan aku. Kita bisa punya anak lagi. Tunggu sebentar lagi. Setelah Lucy sembuh, aku bebas. Tak ada lagi yang menghalangi kita. Pak Hall, ruang operasi sudah siap. Pak Hall, prosedur ini akan sangat menyiksa tubuhnya. Jaga baik-baik setelah ini. Saya pergi dulu. Seharusnya aku tahu. Ini akhirnya akan begini. Joseph. Terima kasih sudah memutus ikatan kita. Stella, Lucy tahu kau hamil. Dia jadi gila. Aku tak tega melihatnya mati. Maafkan aku. Jadi, kau korbankan anak kita Antanya? Harimau pun takkan makan anaknya. Kau benar-benar brengsek. Stella, aku tahu lukai perasaanmu. 3 hari lagi akan kuberikan perusahaan teruntung Hall Group di depan Junebird. Izinkan aku memperbaiki. Ya. 7 hari lagi? Baik. Anggap ini perpisahan terakhir. NY. Lind, kami menemukan bahwa Anda masih dalam status pernikahan untuk melanjutkan proses. Donororgan Anda. Kami perlu persetujuan tertulis suami. Formulir persetujuan sudah saya kirim. Joseph, biarkan acara megah ini menjadi perpisahan terakhir kita. Para hadirin, selamat datang di penandatanganan Empire Hall. Hari ini kita saksikan TN Hall menghadiahkan properti Hall Group kepada Nyonya Ol. Tampaknya TN Hall sangat mencintai istrinya. Dia memberikan aset paling menguntungkan. Empire Hotel, yang menghasilkan miliaran per bulan? TN Hall pasti sangat tergila-gila. Uang bisa dicari, tapi ketulusan hati itu langka.
Stella. Cinta bisa diungkapkan lewat materi. Percayalah padaku. Saat kukatakan cintaku pada Halo, TN Hall, ada kejadian. NN Sanders ada di atap gedung, mengancam akan lompat. APA. Stella, Lucy ingin mengakhiri hidupnya. Aku harus pergi. Maafkan aku. Pergilah. Nanti kau akan menyesal. TAPI. Sebelum pergi, tanda tangani kontraknya dulu. Baik. Stella, tunggu aku. Aku akan kembali. Sally. Tolong antar aku ke rumah sakit. Stella, bukannya TN Hall bilang akan kembali? Tunggu saja dulu. Stella, Lia. TN Hall benar-benar pergi menyelamatkannya. Apa yang terjadi padanya? Katanya ada yang menghancurkannya. Kasihan sekali. Siapa pria bodoh itu? Dia pasti buta sampai menyakiti gadis baik seperti itu. Dia sangat memprihatinkan. Jangan lompat. Dia begitu cantik. Nyonya Sanders, tolong jangan melangkah lagi. Tuan Hall sedang dalam perjalanan. Sanggar? Ya. Joseph benar-benar datang? Ya. Tidak. Dia takkan datang. Lucy. Joseph, mereka tidak berbohong. Kau benar-benar datang. Lucy, turun dulu. Bukankah kau berjanji padaku tak akan menyakiti dirimu lagi? Maafkan aku, Joseph. Aku ingkari janji. Saat kulihat betapa sayangmu pada Stella, aku tak tahan. Jangan mendekat. Biarkan aku pergi. Kau harus percaya padaku. Aku sudah cari dokter. Kau akan sembuh sebentar lagi. Tapi satu-satunya obat bagiku adalah kau, Joseph. Mereka berciuman. Dia menyelamatkannya. Mereka berciuman. Dia menyelamatkannya. Sally. Sudah waktunya aku pergi. Lucy. Aku selamatkan kau. Karena kondisimu. Hanya itu yang bisa kuberi. Jika Lucy kambuh lagi, kalian semua dipecat. Sayap. Joseph. Dr. Lee. Kuserahkan semuanya padamu setelah aku tiada. Di mana Stella? Pakul. Sepertinya Ibu Hall pergi lebih awal dengan NN Clark. Stella pergi? Kenapa? Sepertinya mereka sedang menonton siaran langsung. Ya ampun. Pasti Stella melihat Lucy menciumku. Jadi salah paham. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus jelaskan semuanya padanya. Pak Hall, ada kejadian. Freda menemukan ini saat membersihkan. Ibu Hall. Ibu Hall menderita kanker lambung. Apa katamu? Kanker lambung stadium akhir? Paling lama tinggal 1 bulan? Freda juga bilang. Seorang dokter datang menjemputnya.
Ibu Hall. Ibu Hall mendonasikan dirinya sendiri. Kedekuten terbesar Joseph Arshasan Tahun adalah tak bisa menemukan Stella lagi. Tapi mulai hari ini, mereka tak akan bertemu lagi selamanya. Stella akan baik-baik saja. Dia mungkin hanya marah padaku. Tidak. Aku akan bicara dengannya. Joseph, mau kemana kau? Semua yang kau katakan, semua itu kebohongan, bukan? Minker. Joseph Hall, apa kau lupa siapa penyebab depresiku? Aku sudah menemukan dokter. Dia akan membantu. Joseph. Permisi, bisakah bantu saya mencari seseorang? Istriku, Stella Lind. Dia datang ke sini sekitar sebulan lalu. Pack New York. Lind meninggal setengah jam lalu. Dia menyetujui donasi tubuhnya sebelum meninggal. Mungkin dia sudah di departemen sana. Stella, jika ini caramu menghukumku, akan kuterima. Tapi aku masih tak percaya, kau benar-benar meninggalkanku begini. Maafkan aku. Terima kasih. Stella, dia benar-benar kena kanker lambung. Apa Anda Tuan Hall? Ya. Turut berduka cita. Anda datang ambil sertifikat penghargaannya. Kan? Silakan ikut saya. Tidak. Ini mustahil. Tadi malam dia masih baik-baik saja. Dokter, kalian pasti bohong padaku, ya? Aku tahu aku salah. Kumohon, biar aku temui dia, ya? Biarkan aku minta maaf padanya. Ini satu-satunya barang pribadi yang ditinggalkan Nona Lind. Saya yakin ini bisa mengonfirmasi identitasnya. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimanapun juga, Tuan Hall, kami sangat berterima kasih atas yang dilakukan istri Anda bagi ilmu kedokteran dan pasien lain. Korneanya akan menyembuhkan 4 orang. Sementara tubuh akan digunakan untuk pengajaran di sekolah kedokteran. Aku tidak percaya. Dia mendonasikan tubuhnya, kan? Artinya dia masih di sini. Bawa aku ke sana. Kalau tidak, aku tidak akan menerimanya. Tuan Hall, mungkin Anda belum tahu. Untuk menjaga organ tetap bisa digunakan. Setelah pengambilan selesai, langsung dikirim ke pasien yang sedang operasi. Karena Nona Lind juga mendonasi seluruh tubuhnya. Sekarang mungkin sudah di sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran, kan? Stella, tungguku. Dr. Fuller, jangan khawatir. Dia tidak menyadari apapun. Baik, terima kasih. Stella, aku baru kembali ke negeri ini, dan langsung menemukanmu nyaris tak bertahan. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengangkat sebagian besar jaringan kanker dari tubuh. Yon Koperlukan sekarang istirahat dan pemulihan. Joseph tidak akan bisa menemukanmu. Kau aman.
Terima kasih. Stella, aku tidak percaya. Kau benar-benar meninggalkanku seperti ini. Istriku ada di dalam. Tolong biarkan aku masuk. Joseph, sedang apa kau di sini? Sally, kau di sini. Di mana Stella? Kumohon, izinkan aku menemuinya. Aku akan gila tanpanya. Bisa kalian berhenti berpura-pura? Pura-pura? Tuanol. Apa kau pikir semua orang sepertimu? Coubertinka m'enceinte Stella. Tapi selingkuh dengan Lucy, di depan semua orang di Junebird. Bukan begitu. Aku bisa jelaskan. Aku memohon padamu. Kumohon, izinkan aku bertemu Stella. Aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan apa? Stella sudah tiada. Kau sendiri yang tanda tangan formulir donor tubuh. Jadi berhenti mengganggunya. Tidak. Tidak mungkin. Yang kutandatangani itu perjanjian pengalihan hotel. Tuanol. Stella sudah menjelaskan dengan jelas. Dia tak ingin bertemu lagi denganmu. Tak ingin bertemu lagi denganku. Tidak. Stella takkan melakukan ini padaku. Stella. Aku tak mengerti. Kenapa kau mau meninggalkanku? 8 Oktober. Hari ketika saya didiagnosis kanker. Saya tak tahu. Haruskah saya memberitahu Joe? Sayang, wangimu harum sekali. Biarkanku memelukmu sebentar. Tunggu, aku ambilkan obat. Tak perlu, ini hanya luka kecil. Aku baik-baik saja. Joe sangat mencintaiku. Dan aku tak ingin membuatnya sedih. Jadi, aku setuju mencoba pengobatan baru. Maaf, Nona Lin, ini di luar kemampuan saya. 20 Oktober. Pengobatan itu gagal. Kereza. Joe mungkin menyadari ada yang salah. Sayang, apa yang terjadi denganmu? Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. 30 Oktober. Pada akhirnya, Joe tak tahu aku kanker, karena Lucy demam hari ini. Itu tidak benar, Stella. Aku tanya dokter hari itu. Katanya kamu hanya sakit perut. November 8. Aku sudah tak ingat berapa kali Joe meninggalkanku untuk Lucy. Joseph, kamu datang menjemputku? Stella, hujan turun. Lucy bisa kambuh penyakitnya di cuaca begini. Ayo pergi. Joseph, apa kau benar-benar mencintaku? Kenapa aku tak bisa lihat, dengar, atau rasakan cintamu lagi? November 28. Joseph mengakhiri nyawa bayi kita dengan tangannya sendiri demi Lucy. Jujur, aku membencinya karena itu, dan aku tak bisa terus mencintainya lagi. Jadi, Joe, masih kuingat betapa baiknya dirimu dulu. Ini perpisahan terakhirku. Maafkan aku. Ini salah. Aku akan cari dokter sekarang. Apapun yang terjadi, aku harus menemuimu sekali lagi.
Stella. Tungguaku. Pak, Anda baik-baik saja? Pak? Allô? 911? Di daerah pinggiran barat. Cepat. Ucapan terima kasih saja tak cukup untuk ini. Tapi aku tak bisa membalas lebih saat ini. Jadi bingung cara tunjukkan rasa terima kasih. Aku ingin kembali ke pekerjaan lamaku dulu. Mungkin bisa membantumu sedikit. Kau tidak keberatan? Stella, kalau kau siap kembali bekerja, itu luar biasa. Pasti tak la magie. Kau akan kembali ke rumah sakit. Bisa jadi kau lebih hebat dari nanti malah aku yang jadi asisten. Ngomong-ngomong, pastikan istirahat yang cukup selama masa pemulihan. Beberapa kerusakan organ dalam mungkin tidak bisa pulih total. Aku pasti akan. Dan terima kasih untuk semuanya, Zack. Sama-sama. Ini hal kecil yang bisa kulakukan. Lagi pula, aku suka padamu. Dr. Fuller, ada kecelakaan beruntun di Jalan Cheville. Staf kita kurang. Direktur minta saya memberitahu Anda. Mengerti. Stella, quelle obéis tu? Menyelamatkan nyawa yang utama. Aku ikut saja. Baiklah. Oak. Docte. Tolong periksa dia. Docte. 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 Darahnya keluar banyak. Docte. Docte. Tolong periksa dia. Cepat. Bawa dia ke UGD Sekarang. Stella. Apa aku salah dengar? Joseph. Dia mungkin sedang bersama Lucy Sekarang, kan? Stella, pasien sudah ditangani semua. Kamu masih dalam pemulihan. Sebaiknya kamu istirahat. Stella. Kamu masih bisa ubah keputusan. Aku tahu jadi relawan bantuan medis. Di pegunungan itu ideku, tapi aku tak tahu kondisi sebenarnya di sana. Jangan khawatir. Aku tidak akan mundur. Setelah semua yang kualami, aku hanya ingin melakukan hal berarti. Tapi aku... Sudah, aku punya kamu. Bukan, ayo pergi. Tuan Hall. Bagaimana kabarnya? Ada kabar tentang Stella? Tuan Hall, apa Anda yakin? Melihatnya sebelum pingsan? Karena semua laporan yang kuterima mengatakan dia sudah meninggal. Stella pasti masih hidup. Teruskan pencarian. Diamond Jurdy. Dr. Low. Dr. Low. Mereka sudah datang. Selamat datang. Dr. Lint, Dr. Fuller, terima kasih sudah datang ke klinik kami. Atas nama semua yang hadir di sini, terima kasih atas dukungannya. Docteur. Lo, sedang apa ini? Saya dan Stella datang ke sini. Untuk dukung layanan kesehatan pedesaan, jangan khawatir, seberat apapun tantangannya. Kami tak main dure. Bagus sekali, kalian berdua orang hebat. Silakan masuk ke dalam. Joseph, biar saya bantu. Heitai. Spesialis depresi sudah berada di Junbert beberapa waktu ini. Kenapa tak mau temui dia? Joseph, sudah kukatakan, kaulah satu-satunya obatku. Lagi pula, Stella sudah tiada. Kira. Siapa yang bilang begitu? Stella tidak meninggal. Joseph, bisakah kau terima kenyataan?
Halo. TN Hall, kami temukan catatan penerbangan Nyonya. Hall. Benarkah? Stella. Aku tahu kau tidak mati. Stella masih hidup? Dia sangat menyebalkan. Tidak mungkin. Aku tak akan biarkan dia kembali dan merusak hubunganku dengan Joseph. Bagaimana kabarnya? Masih bertahan? Selama melakukan yang kusuka, aku tak pernah lelah, seberat apapun itu. Aku cukup bahagia dengan kehidupanku sekarang. Dia menyiksamu, ya? Pria itu sudah lama kelupakan. Sejak dokter nyatakan aku meninggal, segala hubungan kita selesai. Tapi ku dengar. Joseph Aubrac-Gimbert. Cari tanda kamu masih hidup. Bukan urusanku lagi. Zack sudah larut. Kamu harus istirahat. Stella. Maaf sebut namanya. Aku butuh waktu lama. Untuk sadar kau sudah move on. Dokter. Tolong selamatkan anak saya. Dia tersedak tulang ikat. Tunggu di sini. Aku akan panggil Dr. Fuller. Dr. Fuller. Dr. Fuller. Dr. Fuller. Dr. Lint. Dr. Lint. Ada anak tersedak tulang ikan. Dia di sana. Ayo cepat. Molly, perhatikan baik-baik. Ini cara pertolongan pertama untuk tersedak. Jika ada anak yang tersedak sesuatu, inilah yang harus segera dilakukan. Oak. Aku akan rekam untuk dipelajari nanti. Anak saya. Terima kasih. Dr. Lin sudah menyelamatkan anak saya. Dia sudah baik sekarang, tapi sebaiknya diperiksa lagi untuk memastikan. Benar. Ikut saya. Kamu baik-baik saja? Zack, aku berhasil. Sekarang kamu benar-benar dokter. Ayo kita periksa kondisinya. Stella. Akhirnya kutemukan kamu. Stella, tadi kamu luar biasa. Ingat waktu masih sekolah dulu, kamu yang selalu dipuji guru. Kalau tidak jadi ibu rumah tangga, sekarang pasti lebih sukses dariku. Mungkin itu takdir hidup. Pokoknya, aku sudah menanggung konsekuensi pilihanku. Zack, kamu selalu jagain aku. Cerita lebih banyak tentang... Dulu kenapa kamu pergi ke luar negeri? Stella. Ada APA? Zack. Aku pacar Stella. Boleh pinjam kartu perpustakaanmu? Makasih. Kayaknya, aku agak terlambat. Halo, Profesor. Aku memutuskan ikut pelatihan lanjutan. Aku sakit hati. Dan tidak mau melihat orang yang kucintai, akhirnya bersama orang lain. Jadi, aku pergi. Zack. Aku baik-baik saja. Aku sudah terbiasa. Lagi pula, hidup kasih kesempatan lagi. Untuk merebutnya kembali. Ngomong-ngomong, besok malam tahun baru. Dr. Lowe ngajak kita makan malam. Gimana menurutmu? Oak. Ayo pergi. Zack, biar aku saja.
Tidak apa-apa, hangatkan diri di dekat api. Aku yang urus ini. Zack, tak kukira kau bisa masak. Kamu masih dalam pemulihan. Sebaiknya makan yang ringan. Dr. Lin, istirahatlah. Semua sudah kami kendalikan. Joseph. Siapa yang mengizinkanmu ke sini? Lucy. Aku bertanggung jawab atas penyakitmu, bukan seluruh hidupmu. Joseph, baru ku dengar Stella masih hidup. Aku hanya ingin minta maaf padanya. Jangan usir aku, ya? Stella tidak menyukaimu. Flynn. Antar Lucy pulang. Bake, Tuan Hall. Known as Sanders. Stella. Tinggal beberapa jam lagi. Aku akhirnya akan bertemu denganmu. Makan malam sudah siap. Semua sudah di meja. Ayo makan. Selamat tahun baru. Stella. Selamat tahun baru. Terima kasih, kamu juga. Dr. Lint, aku tahu anak muda sekarang suka mengungkapkan perasaan sebelum mulai pacaran. Ini kan malam tahun baru, hari penuh keberuntungan. Biar aku jadi mak comblang. Dr. Low, hubungan kami tidak seperti dugaan. Laki pula aku pernah kena kanker. Aku sendiri tak tahu sampai kapan tubuhku bertahan. Stella, tak perlu putuskan sekarang. Aku rela menunggu. Zack, aku paham perasaanmu. Tapi apa aku pantas? Stella. Kata orang Calobert Arab dibawa ke un pays. Permintaan akan terkabul. Jadi aku, Zack Fuller, menukarkan hidupku untuk kesehatan dan kedamaianmu. Stella. Maukah kau memberiku kesempatan? Stella. Cukup sudah bersenang-senangmu. Sudah waktunya pulang. Tian. Hall, kenapa kau di sini? Stella. Pulanglah denganku. Ini hanya kanker lambung. Begitu kembali ke Junbert, akan ku cari dokter terbaik. Jangan cekat ya. Tian. Hall, sekarang kau peduli pada Stella, bukankah ini sudah terlambat? Joseph, Zack sudah mengobati kankermu. Sangka, lalu. TAPI. Aku tak mau pulang. Stella. Apa yang kau katakan? Joseph. Kurasa kita sebaiknya bercerai. Stella. Kau bercanda ya? Tahukah kau, berapa sulitnya mencarimu? Kau benci Lucy kan? Jangan khawatir, aku sudah menemukan dokter terbaik untuknya. Mulai sekarang, tak ada lagi yang memisahkan kita. Ini tidak ada hubungannya dengan Lucy. Joseph. Setelah semua yang kualami, aku tak ingin mencintaimu lagi. Tian. Hall. Stella tak mau ikut dengan. Apa kau benar-benar akan memaksanya? Stella. Kita sudah pacaran 8 tahun. Kau tidak boleh menyerah seperti ini. Kau yang menanamkan pikiran ini di kepalanya, kan? Joseph Hall, Dangarkan, Ubengan Kamitidag Sekotoriang Kokira. Stella. Dingin di luar. Mazukla. Stella. 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 Joseph, lupakan saja. Sudah waktunya. Kita mengakhiri itu.
Stella. Tuan Hall, saya tidak bisa mengobati penyakit Anda. Anda harus cari dokter lain. Stella. Dr. Lint. Dr. Lint. Dr. Lint. Joseph, sedang apa kau? Aku tak mau ada yang mengganggu kita. Aku hanya ingin bicara berdua. Aku sudah tak mencintaimu lagi. Apapun yang kau lakukan takkan mengubah apapun. Stella. Dengarkan, lihatlah aku. Aku dulu salah. Aku membuatmu menderita. Percayalah padaku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Mengerti? Aku tak percaya kau sudah berubah. Berhenti buang waktumu. Aku tak punya perasaan pada Lucy. Itu hanya rasa bersalah. Lalu saat kau tidur dengan Lucy, apakah itu juga hanya rasa bersalah? Joseph, apapun niatmu waktu itu, kau tetap menerima Lucy. Karena itu, kau ternoda. Tidak, bukan seperti itu. Stella, Lucy membiasku. Kau tidak apa-apa? Stella, kau ingin mengakhiri hubungan kita? Aku takkan mengizinkannya. Stella. Tak masalah jika kau tak mau memaafkanku. Tapi saat Freda dengar kabar kematianmu, dia linglung dan jatuh dari tangga. Kini dia dalam keadaan koma. Dia selalu anggap kau sebagai anaknya sendiri. Pulanglah dan temui dia. Mengerti? Stella. Maafkan aku. Atas cara hina ini, untuk membawamu kembali. Freda, kakekku sakit. Tolong rawat dia sebentar. Stella, kau benar-benar hidup? Luar biasa. Awalnya aku ingin ikut Joseph menjemputmu, tapi dia khawatir aku sakit. Jadi, kau tak marah padaku, kan? Kusuruh Flynn mengirim barangmu ke rumah Sanders. Mulai sekarang, villa ini tak menerima Joseph. Seseorang. Bawa dia pergi. Joseph, jangan perlakukan aku begini. Aku akan ke lantai atas dulu. Stella, kenapa ketika kau kembali? Kau bisa dengan mudah merebut semua yang kau perjuangkan? Tunggu saja. Aku takkan tinggal diam. Di mana Frida? Bukannya katanya dia istirahat di rumah? Stella. Freda baik-baik saja. Dia hanya alasan untuk membawamu kembali. Joseph, kau membohongiku? Stella, kau hanya peduli Freda? Joseph, kau gila. Lepaskan aku. Ya, aku memang gila. Sejak kau pura-pura mati dan meninggalkanku, aku jadi gila. Stella, berikan aku anak lagi. Dengan begini, aku tak khawatir kau pergi lagi. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Joseph, kalau kau terus begini, aku panggil polisi. Stella, polisi takkan menangkapku. Karena kita suami istri. Joseph, kau. Stella, Dia. Ada apa donganya? Tidak.
Aku harus mencarinya. Stella, aku takkan biarkan kau jatuh cinta pada pria lain, Master Hill. Tidak. Tidak. Stella. Mulai sekarang, kau tak boleh jauh dariku. Joseph. Keterlaluan kau. Stella. Besok ulang tahunmu. Aku akan kembali merayakannya. Jaga Nyonya Hall. Pak. Lelang perhiasan sudah dimulai? Baik. Aku segera ke sana. Joseph, Stella sudah kembali. Kenapa kau masih belum memaafkanku? Kau tahu, depresiku semakin parah lagi. Ahli yang kutemukan adalah Dr. Jenkins. Dari mana ini? Hasil tes berasal? Dari rumah sakit temanku. Dia merawatku dengan baik. Teman? Lucy. Kuingat kau bilang, kau tak punya teman sejak jatuh sakit. Karena itu kulakukan segalanya untukmu. Apa yang terjadi? Lucy. Jangan sampai kudapati kau berbohong. Joseph, kenapa setiap Stella pulang, kau tak lagi peduli padaku? Kalian bisa pergi dulu, aku ambil barang yang tertinggal. Setelah itu aku pergi. Lucy, untuk apa kau kesini? Jujur saja, Stella. Seharusnya kau tidak pulang. Lucy, sedang apa kau lakukan? Stella. Cinta yang tak tercapai harus mati dalam ingatannya. Ini sianida, sangat beracun. Tapi jangan khawatir. Aku tak akan biarkan kau mati tersiksa. Lucy, tenanglah. Aku sudah tidak cinta Joseph lagi. Kami sebentar lagi bercerai. Tunggu sebentar lagi. Tunggu, aku sudah menunggu 3 tahun, tapi aku tetap tak ada di hatinya. Jadi, Stella, demi kebahagiaanku, mohon matilah dengan tenang. Tidak. Di mana Nyonya Hall? Apa yang terjadi? Tuan Hall, ini Nona Sanders. Dia bilang mau ambil barang-barang, tapi sampai sekarang belum turun. Lucy, untuk apa dia datang? Tidak. Stella. Stella. Stella, kamu baik-baik saja? Masih bingung?
Panggil ambulans. Stella, ini semua salahku. Aku tak bisa melindungimu. Lucy. Dia ingin mencabut nyawaku. Bukan begitu, Joseph. Bukan yang kau kira. Aku sakit lagi. Perci, depresi tak membuat orang jadi pembunuh. Lucy. Aku serius. Jika terjadi sesuatu pada Stella, kau akan menyesal dilahirkan. Dan ingin mati. Joseph, jangan lakukan ini padaku. Semua yang kulakukan, karena aku sangat mencintaimu. Lucy, dengar baik-baik. Hal paling kusesali dalam hidupku adalah menyelamatkan saat kau lompat dulu. Joseph, awalnya kukira kau punya perasaan padaku. Tapi akhirnya, ternyata hanya perasaanku sendiri. Tuan Hall, ambulans sudah tiba. Stella. Ini semua salahku. Aku memberi Lucy kesempatan menyakitimu. Tapi jangan khawatir. Aku akan pastikan dia dihukum. Joseph, aku cuma mau menakut-nakuti Stella kemarin. Aku tidak benar-benar berniat menyakitinya. Bisakah kau tidak melaporkanku ke polisi? Cyanida. 0,5 mg sudah dosis mematikan. Sudah ada yang memeriksa. Jarum suntik dari kemarin. Nona Sanders, hukum akan menghukummu atas nama... Joseph, kau tidak bisa melakukan ini. Aku menderita depresi. Jika kau laporkan aku ke polisi, aku akan bunuh diri di depanmu. Bunuh diri? Aku pernah lihat pasien yang mati karena depresi. Mereka pergi diam-diam tanpa suara. Mereka tak biarkan siapapun menghentikan. Mengapa ini jadi caramu mengancamku? Sebelum ke polisi, aku akan periksa kondisi mentalmu dulu. Seseorang, bawa dia pergi. Tidak, Joseph, kau tak boleh perlakukan aku benar-benar sakit. Lepaskan aku. Pak, Anda tak boleh masuk. Biarkan aku masuk. Joseph, Dimana Stella, Kosambunikan dia Dimana. Lucy Mercuni Stella. Aku baru menjemputnya dari rumah sakit. Dia butuh istirahat. Joseph. Kau benar-benar munafik. Aku sudah selidiki hubunganmu dengan Lucy. Jika bukan karena kau memanjakan dia. Stella attaquant Terluka. Aku tahu. Karena itu, aku berusaha menebus kesalahan pada Stella. Menbu? Ganti rugi ala MU ini, hanya mengurungnya di kandang mewah. Memutus semua hubungan sosialnya, dan menunggu belas kasihanmu? Aku hanya tak ingin dia meninggalkanku. Dengarkan baik-baik. Kau tak punya hak menentukan pilihan untuknya. Joseph. Karena kau tak hargai perasaan kita dulu. Maka, ayo kita hancur bersama. TN Weber, bukankah kau ingin saham Hall Group? Aku bisa membantumu. Zack? Stella? Ponselmu tak bisa dihubungi. Jadi, aku datang ke sini. Un tuc mémastiquant couamment. Zack. Kau sudah hate Stella kan? Sudah waktunya pergi, bukan? Aku akan pergi. Tapi aku akan bawa Stella.
Zack, apa yang kau bicarakan? Stella adalah istriku. Siapa kau sampai berpikir dia akan ikutmu? Karena aku lebih mencintainya dan lebih lama juga. Joseph. Apa kau sudah lupa? Janji yang kau berikan dulu? Aku mencatat semua kebiasaannya. Dia tak suka makanan pedas. Makanan favoritnya samosa dari toko Kfar. Sekarang Stella milik. Aku akan merawatnya dengan baik. Kau tak perlu khawatir. Ini janjimu, Joseph. Kuharap kau tepati janji. Jika tidak, aku akan bawa dia pergi. Aku tidak ingkar janji. Ada alasan di balik ini. Kakak, Joseph, aku tak mau dengar penjelasan lagi. Zack, bawa aku pergi dari sini. Stella. Kenapa? Aku sudah mengaku salah. Kenapa kau masih mau meninggalkanku? Yang rusak tak bisa diperbaiki. Joseph, jangan biarku membensimu. Zack, ayo pergi. Baiklah. Membensiku? Stella. Lebih baik kau membensiku. Daripada mengabaikanku. Seperti sekarang ini. Zack, antar aku ke hotel di depan. Aku ingin sendirian sebentar. Tapi sudah larut, dan kau sendirian. Mungkin. Zack, aku butuh waktu. Baik. Aku akan antarmu ke kamar. Boleh? Stella. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkanmu kembali? Tuan Hall berhentilah mainem. Aku sudah tahu lokasi Nyonya Hall. Dia di Hotel Benetton. Dia tidak di kedai Fuller? Berarti aku masih punya kesempatan. Apakah Anda Nyonya Lin? Ada yang mencari Anda. Mungkinkah Zack? Bong, kenapa kau berlutut? Salju, turun deras. Lututmu akan membeku. Tuan. Aku melakukan kesalahan. Aku memohon maaf pada istriku. Buick kesalahan? Jangan-jangan kau berselingkuh? Ada 80 juta kata di dunia ini. Tapi tak ada yang sepedih kata cinta. Bong, semoga berhasil. Nona, tolong sampaikan padanya. Aku tak ingin menemuinya lagi. Tak usah dia buang-buang tenaga. Joseph, kau membunuh anak kita. Kini kau pura-pura penuh kasih? Untuk siapa sandiwara ini? Nyonya Lin, pria itu tak mau pergi. Dia bilang, apapun yang terjadi, dia tetap berharap kau mau menemuinya sekali lagi. Stella.
Apa kau? Sedar membenci kesejenai? Kau bahkan tak mau bertemu sekali saja? Stella, sudahkah kau maafkan aku? Joe, Pulangla. Antara kita, selain status pernikahan resmi, tak ada sisa perasaan. Stella, kasihanilah aku. Maafkan aku ya. Dengarkan aku. Vegeta Salja berhenti. Kita akan bercerai. Stella, apa kau sangka? Tak mau aku lagi? Halo? Kantor catatan sipil? Saya mau mengajukan cerai. Bahkan cinta paling membara pasti akan memudar dan hilang. Joseph. Mari kita akhiri segalanya di sini. Itu dia. Pas, sudah selesai. Kau. Saya pak kau? Kenapa kau mengkilaku? Dia sudah sadar. Pergi beritahunan, Sanders. Louis? Lucy, kau gila? Kau bekerja dengan orang seperti dia? Stella, hati-hati bicara di depanku. TN Weber pemegang saham kedua terbesar Hall Group. Ini tidak sehina yang kau kira. NN Lind? Seluruh Jun bertahu bahwa Joseph mencintai istrinya melebihi nyawanya. Jadi, aku punya permintaan yang lancang. Apa yang kau lakukan? Louis, kuperingatkan kau. Aku dan Joseph sebentar lagi bercerai. Jika kau pikir bisa memaksaku untuk mengancamnya, itu takkan berhasil. Benarkah? Tapi dari yang ku ketahui, itu tidak sesuai dengan ucapanmu tadi. Tak perlu merendahkan diri, NN Lind. Saham Hall Group dibandingkan nyawa NN Lind? Kupikir TN Hall akan memberiku jawaban yang cukup memuaskan. Kurazak otak mangan dans plus que sini. Hanya untuk minum kopi. Stella bilang. Begitu salju berhenti. Dia akan menceraikanku. Akhirnya kau sais-tu jumeler pasnya? Percaya atau tidak, aku tak pernah berniat menyakitinya. Jam bisa kembali ke awal. Tapi perasaan tidak. Joseph. Dulu kukira kau bisa merawat Stella dengan baik. Tapi waktu membuktikan, kau bukan pria yang tepat untuknya.
Aku tahu. Zack. Aku tak berani berharap bisa bersaing setara denganmu. Tapi kuharap, jika Stella akhirnya memilihmu, apapun yang terjadi, kau tak akan biarkan dia terluka. Percayala. Mantan suami. APA. Stella bersamamu? Sebuah gudang tua di pinggiran barat. Joseph Janggon datang. Mereka ingin. Jangan bergerak. Jangan sentuh dia, ambil apa saja yang kau mau. Gudang tua di pinggiran barat. Aku sudah kirim lokasinya ke polisi. Mereka seharusnya tiba dalam 30 menit. Itu terlalu lama. Louis kejam dan Benjis. Aku khawatir Stella dalam bahaya. Zack, tetaplah di situ. Larson, sudah sangat larut. Kau pikir Joseph masih akan datang? Jangan khawatir, saat istrinya pura-pura mati, dia bahkan mau mati bersamanya. Jadi pasti dia akan datang. Bos hanya minta dia sendiri. Kami tidak bawa senjata. Itu tetap tidak boleh. Go. Jalan di pinggiran barat membingungkan. Kalau tidak ada yang pandu polisi, mereka mungkin takkan temukan tempatnya. Akulah target mereka. Jangan khawatir. Aku pasti akan selamatkan Stella. Hati-hati. Di sini, Joseph. Di mana Stella? Tuan Weber. Masalah kita tak ada hubungannya dengan Stella. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Terlalu banyak orang di perusahaan. Jadi terpaksa kupanggil kau ke sini. Kakekku yang mendirikan Hall Group. Saat aku mengambil alih, perusahaan sudah merugi parah. Tuan Weber, kau tahu betul bahwa aku sudah kerja keras pulihkan Hall Group. Tentu saja aku tahu. Aku hanya ingin meringankan bebanmu. Setelah kau tanda tangan ini, kau akan bebas. Aku bisa menandatanganinya, tapi istriku harus dipastikan aman. Bisa diatur. Stella. Joseph, lama tak jumpa. Lucy, kau ternyata. Kenapa? Melihatku di sini pasti mengejutkan, ya? Lagi pula, menurutmu, aku harusnya di kantor polisi sekarang. Kau hampir membina Stella. Mengirimmu ke polisi. Sudah hukuman paling ringan. Mengirimku ke polisi itu bentuk pengampunan? Joseph, tahukah kau percobaan pembunuhan bisa dihukum penjara seumur hidup? Berarti kau dan Louis penjahat kejam. Aku tak mau masuk penjara. Apa kesalahanku? Kalau dulu kau tak memberiku harapan, akankah aku jadi seperti ini? Lucy, berhenti keras kepala dan berhayal. Kau tahu betapa penting grup Hall bagi Joe. Ingat bagaimana dia mengorbankan ke demi kamu. Lepaskan saja. Dia mengorbankanmu untukku? Kau tak benar-benar percaya dia mensentaku, kan?
Joseph punya adik perempuan yang saat usia 18 tahun depresi karena cintanya tak terbalas. Akhirnya, dia bunuh diri dengan loncat ke laut. Adik yang Lucy bicarakan. Joseph, bukannya kau bilang adikmu kuliah di luar negeri? Dulu kau dan adikku sangat dekat. Aku sembunyikan karena tak ingin membuatmu sedih. Pantas saja, inilah alasan Joseph sensitif soal depresi. Aku berpura-pura depresi. Agar Raza bersalah Joseph berubah jadi seni padaku. Tapi semua caranya sudah kucoba. Bahkan sampai berlebihan. Tapi dia masih mencintaimu. Palsu? Depresimu? Itu bohong? Bukannya sudah kau duga? Jadi begini kejadiannya. Harusnya aku sadar dari dulu. Sen siap kau sakit. Pas saat aku baik ke Stella. Ini salah. Stella. Aku minta maaf. Permintaan maafmu. Tunggu kita keluar dulu. Menarik, sangat menarik. Joseph, kau sudah lihat Stella. Sebaiknya kau. Tandat anggani ini sekarang? Joe, jangan tanda tangani. Aku tak mau kau mengorbankan segalanya. Jangan bergerak. Joseph, wanitamu ini sangat merepotkan. Kalau tak segera putuskan, nyawanya takkan selamat. Joe. Stella, jangan khawatir. Bagiku, kau lebih penting dari whole group. Aku akan tanda tangan. Whole group bisa kuberikan. TAPI dengan satisira. Jamin keselamatin Stella. Baik. Sudah selesai. Bisa kami pergi sekarang? Tian Weber. APA kau lupa janjimu padaku? Ini obat bius baru. Efeknya sekitar 4 jam. Hati-hati. Jangan bunuh orang demi permainanmu. Ayo pergi. Nih, Sanders, masih perlu bantuan kami? Jangan sentuh Stella. Jangan bergerak. Tak kusangka Joseph rela lepas hall group untukmu. Kalau memang begini. Mari kita lihat. Seberapa besar cintanya padamu. Semua sudah bekerja keras hari ini. Perempuan ini. Hadiah untuk kalian. Jangan bergerak. Mari kita lihat. Lepaskan aku. Joseph, apa kau merasa putus asa melihat wanita yang kau cintai dipermalukan di depanmu? Lepaskan Stella. Ini semua salahku. Aku yang mengecewakanmu. Jika ku bebaskan dia, siapa yang akan membebaskanku? Joseph, aku sudah di neraka. Aku ingin kalian semua ikut ke sana. Polisi akan segera tiba. Di mana Stella? Apa yang kau lakukan padanya? Mereka semua di dalam. Pak polisi, penculikan ini direncanakan oleh wanita Lucy di dalam. Aku dimanipulasi. Biarkan aku masuk. Pak Fuller, Sandra masih di dalam. Jangan nekat. Mereka sudah panggil polisi. Beraninya kau? Polisi sudah datang. Ini sudah berakhir.
Kita harus bagaimana? Aku tidak mau masuk penjara. Masih nanya mau apa? Lari. Tidak, katanya kau mau membantuku. Joe. Kalian sudah hancurkan hidupku. Jangan pikir bisa lari dengan selamat. Lucy, sudah kakap kau berulah hila? Diam. Tahu tidak? Aku pernah sangat iri padamu. Karena kau dapat semua yang kuinginkan dengan mudah. Kakap. Lucy, aku lelah bermain. Perlombaan siapa lebih menderita dengan... Kau hanya lihat kemewahan hidupku. Tapi pernahkah kau rasakan kesakitanku? Jangan terjerumus ke jalan yang salah. Jika tak bisa bersama yang kucintai, apa bedanya dengan mati? Lucy. Tenanglah. Jangan lakukan hal yang akan kau sesali. Begitu keluar dari sini, akan kuminta polisi memberimu keringanan. Sudah terlambat, Joseph. Aku tak bisa kembali lagi. Nyonya Sanders, dengarkan baik-baik. Kami sudah kepung tempat ini. Berhenti melawan. Bekerja sama untuk hukuman ringan. Joseph. Setiap langkahku bergabung dengan Hall Group, Sidiap Sadalenka, hanya agar bisa mendekatimu. Tapi pada akhirnya, aku tetap tak mendapat cintamu. Jika di hidup tak bisa berbagi kasur, mari berbagi kubur di alam kematian. Tidak. Cepat ambil air. Ya. Stella, Joseph. Kalian harus bertahan. Joe, menurutmu kita bisa selamat? Kita pasti bisa. Tenang saja. Joe, kenapa? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Lubangnya terlalu sempit. Kamu lewat cepat? Tidak. Kita pergi bersama. Dengarkan aku. Jika hanya satu yang bisa selamat. Stella. Aku ingin orang itu cepat pergi. Tidak. Cepatlah. Pergi. Stella, kamu baik-baik saja? Zack, cepat bantu Joe. Dia masih di dalam. Tenang saja, aku sudah telepon polisi. Dia akan baik-baik saja. Freda, sebenarnya apa yang terjadi pada Joseph? Kenapa dia menolak menemuiku sejak keluar dari rumah sakit? Maaf, Stella. Aku benar-benar tidak bisa memberimu kebahagiaan lagi. Gagal multi-organ. Dokter, apakah hasil tes ini tertukar? Tuan Hall, Anda harus percaya pada rumah sakit kami. Hasil tes ini akurat. Saya dengar dari polisi bahwa sebelum dibawa ke rumah sakit, Anda disuntik obat bius. Saya rasa, itu mungkin bukan anestetik. Mungkin sejenis neurotoksin.
Berapa lama lagi sisa waktu saya? Kira-kira setengah bulan. Takde memang kejam. Stella. Mungkin ini hukuman atas cara aku menyakitimu dulu. Nyonya Hall. Tuan Hall meminta saya menyampaikan bahwa dia menyesal atas segalanya. Dia berharap kau bisa bahagia. Bagaimana aku bisa bahagia tanpanya? Freda, aku mohon padamu, izinkan aku menemuinya sekali saja. Nyonya Hall. Bukan aku tidak mengizinkanmu, tapi aku juga tidak tahu di mana Tuan Hall. Benarkah? Kalau begitu, tolong sampaikan ini pada Joseph. Jika dia masih menolak menemuiku, 3 hari lagi, aku akan pergi dengan Zack untuk dukung medis di barat laut. Zack Termakasih sudah berakting bersamaku. Stella, kamu tidak perlu terlalu formal. Seharusnya kuduga, hasil ini dari dulu. Kulihat di matamu bahwa kau masih mencintainya. Halo, penumpang sekalian. Penerbangan June Bertirgon akan segera berangkat. Segera menuju ke pintu boarding. Stella sudah naik? Baik. Bulan bersinar di atas teras. Semoga mawarku tetap mekar abadi. Stella. Keharap kau bahagia. Soal apakah aku yang memberi kebahagiaan? Sudah tidak penting. Stella. Joseph pasti ada alasannya. Stella. Tampaknya Joseph bukan tidak mau datang. Dia tidak bisa. Bagaimana mungkin? Tidak. Aku harus mencarinya. Stella, bukannya kau pergi bersama Z? Kenapa kau? Joseph. Sampai kapan kau mau sembunyikan ini dariku? Kau sudah tahu semuanya. Stella. Maafkan aku. Sungguh menyesal tak bisa menemanimu sampai akhir nanti. Joe. Bukannya kau minta maaf padaku? Aku belum memaafkanmu. Kau tak boleh tinggalkan aku. Jangan bersedih. Aku pantas menerima akhir seperti ini. Stella. Maukah kau mainkan lagu musim semi sekali lagi?
Joe. Kenapa? Kenapa musim semi? Karena musim semi takkan pernah mati. Aku akan selalu berada di sisi dengan caraku sendiri.